Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelnya Santi Alkohar Family. Oke, sebelum kita lanjut ke pertemuan keempat, ke materi pertemuan keempat, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, terus di like video ini kalau misalnya merasa video ini sangat bermanfaat ya. Baik, di pertemuan keempat ini saya ingin membahas mengenai Bank Indonesia dan Bank Umum. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau Bank Indonesia itu adalah merupakan bank sentral yang ada di Indonesia. Satu-satunya bank sentral. Maksudnya apa? Bank sentral itu kan bank yang mempunyai hak monopoli, dan dia itu juga tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Beda dengan bank-bank umum. Kalau misalnya bank umum yang ada di Indonesia itu adalah bank yang dia itu bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, sedangkan bank sentral tidak. Jadi bank sentral itu hanya untuk sebagai hak monopoli, terus menjaga kestabilan rupiah, dan juga tugas yang paling penting dari bank sentral yang tidak dimiliki oleh bank-bank lainnya, yaitu adalah mempunyai tugas dan wewenang, yaitu mencetak uang. Baik, saya ingin menambahkan materi tambahan tentang bank sentral dan bank umum. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk mendirikan suatu bank umum itu kita kalau misalnya kita ingin mendirikan suatu bank umum itu minimal modal yang dimiliki itu adalah sebanyak kurang lebih 3 miliar atau 6 miliar. Hal ini tentu saja menjadi polemik ya, di mana jumlah bank di Indonesia saat ini dari tahun 2018 tercatat terdapat 115 bank. Jadi di sini saya ingin menambahkan materi yang tidak ada di slide, yaitu mengenai permasalahan jumlah bank yang sangat pesat yang ada di Indonesia. Kenapa itu merupakan permasalahan? Karena dengan pesatnya jumlah bank, maka persaingan antar bank itu sangat ketat. Akibatnya apa? Akibatnya banyak bank-bank yang yang bangkrut, terus yang nasabahnya gak ada gitu kan. Itu kan menyebabkan kerugian-kerugian yang berdampak bagi bagi pemilik bank seperti bank swasta ya. Kalau misalnya kita lihat dari komposisi, jadi ada 5 bank, itu ada yang disebut dengan Bank Buku 4. Itu di Indonesia itu menguasai 51,03% aset perbankan. Sedangkan ada yang disebut dengan Bank Buku 3. Apa itu Bank Buku 3? Bank Buku 3 itu adalah bank yang terdiri atau penguasaan asetnya di Indonesia mencapai 35,23%. Sedangkan Bank Buku 2 itu ada sebanyak 59 bank dengan pangsa aset 12,65%, dan Bank Buku 1 yaitu sebanyak 22 bank dan penguasaan aset itu hanya 1,08%. Bisa dilihat dari rincian dari Bank Buku 1 sampai dengan Bank Buku 4, ini untuk aset tertinggi itu adalah jatuh pada aset Bank BUMN, di mana Bank BUMN ini terdiri dari Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan juga BTN. Jadi kita ini sebenarnya kalau misalnya dilihat dari jumlah bank ini sangat banyak sekali. Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi untuk pembukaan syarat untuk mendirikan suatu bank itu harus dievaluasi, sehingga di Indonesia ini tidak ada namanya persaingan antar bank yang terlalu ketat, karena ini bisa membahayakan sektor perbankan. Maksudnya membahayakan ini adalah menjadi masalah dari sektor perbankan yang ada di Indonesia ini, karena memang jumlah bank di Indonesia ini terlalu banyak ya. 115 bank itu sangat banyak ya. Jadi tapi kan kalau misalnya yang kita tahu itu yang penguasa bank yang
maksudnya bank yang rate-nya tertinggi mungkin kita bisa lihat kalau bank swasta itu seperti bank BCA ya, itu dia nasabahnya masih banyak. Terus kalau misalnya kita lihat bank BUMN mungkin terdiri dari BRI, Mandiri atau BNI itu sama BTN, dia nasabahnya jadi tidak perlu diragukan lagi ya. Nah itu saja mungkin materi tambahan yang ingin saya tambahkan. Jadi intinya kita ini kalau misalnya kita lihat dari usaha sektor perbankan ini, kita di Indonesia ini sangat banyak banknya. Jadi semoga ke depan dengan adanya digitalisasi perbankan, terus untuk adanya koreksi dari pembangunan suatu bank, jadi minimalnya itu harus berapa gitu kan. Semoga persaingan antara perbankan tidak terlalu ketat ya, karena ini bisa merugikan pelaku-pelaku yang ingin mendirikan bank gitu ya. Jadi supaya tidak hanya bank BUMN saja gitu kan. Kalau bank BUMN seperti yang kita ketahui itu pasti banyak ya nasabahnya dan asetnya juga paling tinggi. Jadi semoga bank-bank swasta juga nanti bisa bersinergi untuk bisa bersaing juga dengan bank BUMN. Jadi kita di Indonesia ini jumlah banknya itu bisa terkontrol dan juga bisa diuntungkan satu sama lain. Baik, mungkin itu saja materi mengenai bank umum dan bank sentral, materi tambahan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mau ngomong apa jadi lupa. Ya udah, itu aja mungkin materi dari saya. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti kita ketemu lagi di channel berikutnya di pertemuan kelima. Bye bye.